baik-baik Smadin. Fisika. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Al-Quran surat Az-Zilzalah surat ke-99 ayat ke-7 hingga 8. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seukuran darah, niscaya dia akan melihatnya. Perbuatannya sudah terekam secara digital. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar darah, niscaya dia akan melihatnya pula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita akan mempelajari tentang teknologi digital. Timeline atau sejarah teknologi komunikasi yang pada akhirnya melahirkan teknologi digital bisa kita mulai dari ditemukannya atau diciptakannya telegraf pada tahun 1835, yaitu mengirim pesan tapi belum bentuk suara, hanya dalam bentuk sinyal ada tidak ada, on off. Pada tahun 1868 sinyal ini sudah berisi pesan suara, yaitu telepon. Pada tahun 1896 ini sudah mulai menggunakan tanpa kabel, jadi dikirim melalui gelombang radio dari Eropa ke Amerika, dan ini terjadi pada tahun 1901. Saat itu broadcast radio, teknologi menggunakan gelombang, bukan lagi kabel, lagi booming-boomingnya. Radio mulai bermunculan. Pada tahun 1906 sukses, ya, bisa mengirim pada jarak 300 km, dan kemudian perkembangannya terus berlanjut pada tahun 1962 melalui satelit, radionya itu dikirim, dan 1969 disitulah teknologi digital mulai bangun hingga internet sekarang ini. Teknologi digital dimulai berkaitan dengan materi kita sebelumnya, yaitu konsep bahwa cahaya itu foton, bahwa cahaya bersifat kuantum. Juga dimulai dengan adanya teknologi yang menggunakan biner, matematika boolean, yang dikembangkan oleh Leibniz, yang kemudian dikaitkan dengan rangkaian elektronika. Nah, fotonik ini sekarang menjadi cabang ilmu tersendiri. Bagi kalian yang ingin kuliah di ITS, ada jurusannya, cabang sains yang khusus mengkhususkan diri dalam manipulasi, pengkodean, transmisi, dan penyimpanan informasi dalam bentuk foton. Teknologi ini ada 3, ya, pengembangannya. Bagaimana dia dipakai untuk transmisi, bagaimana ia dipakai untuk penyimpanan memori, dan bagaimana ia digunakan untuk media output seperti layar LCD misalkan, yang menggunakan teknologi atau perangkat yang dikenal dengan transducer, yaitu mengkonversi cahaya ke listrik
atau sebaliknya dari listrik ke cahaya. Memori ini bisa dilihat pada penggunaan DVD atau CD, di mana cahaya laser ya, diarahkan kepada permukaan CD atau DVD yang di situ sudah ada dua jenis permukaan, ada yang sudah terbakar atau burn dan yang belum. Nah, ini akan menimbulkan sudut pemantulan yang berbeda, yang kemudian pemantulannya ditangkap oleh oleh sensornya dan diterjemahkan menjadi sebuah data sinyal listrik kembali. Nah, ada gambar, ada suara, ada juga data-data yang lain ya, dokumen dan sebagainya. Adapun di dalam transmisi, bagaimana sinyal listrik bisa dikonversi kemudian dikirim melalui salah satunya yaitu fiber optik ya, dikirim dalam bentuk cahaya yang melewati sebuah pipa yang di sana terjadi pemantulan sempurna. Setelah sampai, dikonversi kembali menjadi sinyal listrik sehingga data kembali diperoleh. Keuntungan menggunakan fiber optik ini karena data yang dimuat bisa sangat besar, berlipat-lipat daripada kalau menggunakan kabel biasa, bahkan kalau menggunakan gelombang radio atau wifi ya kalian. Digital yaitu penggunaan dua nilai saja, biasanya diwakili oleh angka 1 dan 0 untuk dikaitkan dengan bilangan biner Leibniz ya, atau kalau dikaitkan dengan medianya bisa benar atau salah, true or false, atau high dan low. Kalau dikaitkan dengan hard disk misalnya, maka true ini adalah kutub utara atau kutub selatan dan sebaliknya. Kalau dikaitkan dengan DVD, maka apakah dia terbakar atau tidak terbakar ya. Kalau dikaitkan dengan flash disk, maka itu terkait dengan apakah logamnya teroksidasi ya, karatan, maksudnya karatan, atau tidak teroksidasi. Nah, nanti kita lihat lebih lanjut di sini bagaimana teknologi digital itu yang hanya berbekal angka 010101 yang berarti sebuah data ya, data dari listrik itu. Nah, ini kalau analog ada di bawah sendiri, dirubah menjadi data digital. Atau kalau kita lihat di diagram yang pojok kanan atas ini ada data analog, kemudian dicuplik menjadi kotak-kotak ya, punya nilai masing-masing kotak ini, tinggi tegangannya berapa, sehingga muncul bilangan biner. Bilangan biner kemudian dikonversi menjadi bilangan bilangan desimal, kemudian dikonversi menjadi bilangan biner. Semakin kecil waktu pencuplikannya, maka hasil data digitalnya semakin mendekati analognya. Nah, ini kalian lihat di sini animasi bagaimana sebetulnya data desimal yang bawah dikonversi sebagai data biner ya. Dua animasi ini sama, menunjukkan konversi dari desimal ke biner. Kemudian bilangan desimal ini melalui sebuah standar ASCII ya, bisa dikonversi menjadi huruf-huruf yang kemudian dapat ditampilkan di monitor ataupun konversi dari keyboard yang kita masukkan ya, huruf Latin maupun huruf yang lain. Begitu juga konversi suara di sini, suara dikonversi ke dalam data digital biner disimpan di dalam memori ya, kemudian dapat di setel kembali menghasilkan suara. Begitu juga untuk gambar dan sebagainya. Di sini kita tunjukkan bagaimana data digital dalam hard disk itu ditulis dan dibaca ya. Ini ada di pojok
kiri bawah ya, pojok kanan maksudnya, pojok kanan bawah, bagaimana head dari sebuah hard disk ini membaca arah magnet ya, utara selatan dari hard disk yang berputar, dibaca datanya dan kemudian ditafsirkan oleh perangkat-perangkat device yang lain menjadi gambar, suara maupun data. Baik, kita lihat lebih dekat bagaimana media penyimpanan memori hard disk, compact disk maupun flash disk itu sebetulnya bekerja. Di dalam hard disk sudah kita tunjukkan di depan tadi ya, bagaimana head ini ya, kepala pembaca ini membaca data dari hard disk yang berputar. Sedangkan pada compact disk atau DVD bagaimana kepala dari yang terdiri dari sinar laser ya, yang kemudian ada pantulannya ini menerjemahkan data. Nah, yang kita lihat lebih lanjut kali ini adalah flash disk. Keuntungan dari flash disk ini yaitu tidak adanya media yang berputar, tidak ada unsur mekanik ya, sehingga lebih cepat. Dari situlah muncul kata flash ya. Sebetulnya dia sebuah transistor ya, cuman ada kepalanya. Nah, di sini ada lapisan oksida ya, lapisan oksida yang kalau dalam bahasa kita sehari-hari ya teroksidasi dan tidak teroksidasi. Nah, bahasa kerennya adalah karatan dan tidak karatan. Nah, itulah adalah data binarnya 1 dan 0. Ketika dia belum teroksidasi, di sini di bawah ini ya, ini yang sudah teroksidasi, sudah ada muatan listrik yang terjebak. Nah, sementara dalam keadaan belum ada muatan listrik terjebak, dia masih 0. Kalau sudah, dia 1. Nah, bagaimana menghapus dan menghilangkan data ini? Yaitu dengan adanya tegangan di bit dan wordnya ini ya, dalam menulis dan membacanya nanti dengan melihat ini di dalam flash disk kita. Bagaimana data-data digital ini bisa dikirimkan ya, yaitu melalui sebuah teknologi transmisi. Melihat dari medianya, transmisi ini ada yang bersifat by wire, menggunakan kabel. Kalau tidak menggunakan kabel maka disebut wireless, dia menggunakan gelombang elektromagnetik. Ada juga yang kabelnya diganti dengan fiber optik, yang dikirim bukan lagi sinyal listrik tetapi cahaya. Keuntungannya dia dapat membeli kapasitas pengiriman yang lebih besar dan lebih cepat. Dilihat dari mode bagaimana data itu dikirim, apakah searah satu kali pengiriman saja, tidak bisa dua arah, maka ada mode simplex. Nah, sehingga dibutuhkan dua kabel, satu kabel untuk mengirimkan dan satu kabel untuk menerima. Nah, ini menyebabkan adanya inefisiensi, tidak efisien ya, maka ditingkatkan ke dalam mode teknologi yang kedua, yaitu half duplex. Dalam satu kabel bisa ngirim bisa terima, tapi harus gantian, ngirim dulu terima dulu, tidak bisa bareng-bareng. Nah, teknologi yang berikutnya adalah full duplex, jadi ngirim terima di satu kabel bersamaan bisa. Nah, di sini butuh bagaimana supaya data itu tidak benturan. Nah, ada mekanisme, ada protokol-protokol di dalam teknologi transmisi ini. Nah, dilihat dari modulasi ya, kalau dikirimkan melalui gelombang elektromagnetik maka ada 3 modulasi yang dikenal. Untuk yang analog itu amplitudo atau AM, dan untuk
yang lebih cepat, lebih tinggi frekuensinya adalah frekuensi modulation atau FM, sedangkan untuk yang digital dikenal dengan nama pulse modulation atau PM. Gadget yang di dalamnya semua teknologi digital ya, modulasinya, teknologinya, media penyimpanannya ada, ini adalah HP, smartphone, Android maupun yang lain, Apple atau Windows ya. Kenapa disebut dengan telepon seluler? Karena dia bekerja dengan sistem ya seperti tampak dalam gambar ya, di mana dimulai dari sebuah menara dan stasiun basisnya dia menyiarkan pada area yang berbentuk lingkaran ya. Lingkaran-lingkaran ini pada akhirnya membentuk segi 6. Nah, ketika HP-mu ada di A, maka dia terhubung dengan menara A. Kalau kamu menghubungi orang di dalam satu menara, maka itulah yang disebut dengan sel ya, yang disebut dengan sel. Kalau kamu menghubungi HP yang ada di menara B, maka terjadi yang namanya roam lewat lintas sel. Nah, kalau kamu menggunakan kendaraan, maka kamu ada di batas-batas di pinggir dari sel ini, sehingga terjadi pemilihan yang disebut dengan roaming ya. Roaming ini ada biayanya tersendiri. Nah, secara teknologi pengiriman datanya, karena kalau dikirim melalui gelombang elektromagnetik, gimana bisa mengenali satu HP dari HP yang lain, bisa membedakannya? Nah, ada 3 teknik yang dikenal, yaitu FDMA, frekuensinya. Jadi frekuensinya ini dibedakan sedikit antara satu dengan yang lainnya. Ya, teknologi ini akan cepat habis ya, karena frekuensi itu terbatas. Yang kedua adalah TDMA, time division. Jadi dibedakan dari waktunya, waktu pengirimannya. Ini juga akan terbatas. Yang lebih maju lagi CDMA. Jadi kode, setiap HP ini punya kode. Nah, di sini digambarkan dengan kode warna ya. Maka frekuensinya boleh sama, waktu pengirimannya boleh sama, tapi kodenya yang berbeda. Maka HP itu akan dikenali, dibedakan satu dari yang lainnya. Nah, di sini kita tunjukkan bagaimana sebetulnya teknologi seluler, smartphone atau handphone ini bekerja dalam kehidupan kita sehari-hari.